Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada subuh kali ini, yang pertemuan yang kedua, kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bermuajahah melalui live di FB UPI Channel. Insyaallah, sebagaimana kemarin yang kita bahas terkait dengan keutamaan di bulan Ramadan dan juga bagi yang saumnya, sehingga Allah jamin dengan berbagai jaminan bagi orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Itu dikilas sedikit bahwa kemarin kita membahas bahwa di bulan Ramadan itu adalah disiapkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua momen yang sangat besar, yaitu momen ketika kita melaksanakan saumnya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma, barang siapa yang saum imanan, dengan dasar iman, wa ihtisaban, dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Maka dengan saum itu sendiri pun Allah menyiapkan maghfirah di dalamnya. Kemudian juga yang keduanya yaitu adalah momen dalam Qiyamul Lail, yang dalam Ramadan itu disebut Qiyamul Ramadan. Allah pun di sana menyiapkan maghfirah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, yang dimaksud melaksanakan sholat tarawih imanan, dengan dasar iman, wahtisaban, ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Terima kasih kepada Bu Rina yang sudah ada wilujeng bergabung di live FB UPI Channel. Enggak yang lainnya yang biasa bergabung, insyaallah kita bersama-sama subuh yang kedua ini di live FB UPI Channel. Turnuhun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyiapkan di bulan Ramadan ini bahwa kebahagiaan yang kemarin pun kita sudah bahas, kebahagiaan yang mana? Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang melaksanakan ibadah saum itu akan mendapatkan farhatani, dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu bahagia ketika buka saum. Kemudian yang paling utama itu kita berbahagia tatkala farhatun inda liqa'i rabbihim, kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir secara singkat pembahasan kemarin bahwa kenapa kita berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah barang tentu ketika kita melaksanakan ibadah saum, disebutkan bahwa setiap amal yang kita lakukan itu kita berharap surga Allah, walaupun tidak akan pernah seimbang amal yang kita lakukan dibandingkan dengan surga Allah. Intinya mengharap ridho Allah, tetapi tetap ujung-ujungnya kita ingin berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga Ustaz Jihad Hidayatul Wizdan bergabung. Ustaz. Kemudian juga apa yang menjadi kebahagiaan tersebut ketika ingdal liqa'i rabbihim,
yaitu tiada lain bahwa kelak setiap amal yang kita lakukan kita selalu berharap surga. Walaupun tadi sudah disebutkan tidak akan pernah seimbang amal kita dengan surga Allah, tapi kita berharap di Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ujung-ujungnya kita berharap surga. Tetapi hebatnya di bulan Ramadan, keutamaan di bulan Ramadan, Allah telah menyiapkan apa yang telah Allah siapkan, kerinduan surga Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imi ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Allah merindukan 4 kelompok. Surga Allah itu merindukan 4 kelompok. Siapa saja yang salah satunya wa sha'imi fi syahri Ramadan, yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan saum kita itu betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan, berbarengan dengan janji Allah yang diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kemarin lanjutan untuk hari ini, saum yang bagaimana yang akan mendapatkan surga Allah, tetapi ada juga saum yang tidak berhasil. Maksud tidak berhasil di sini adalah bukan saum yang disebutkan imsakun mahsusun wa huwal imsaku anil akli wasurbi wal jima, bukan itu. Karena jangankan kita yang sudah dewasa, anak-anak kita pun, saudara-saudara kita yang belum balik, belum dewasa, untuk menjaga makan, minum itu sudah barang tentu bisa lah tamat 1 bulan. Tetapi justru yang susah bagi orang yang telah balik, yang telah dewasa, itu adalah menjaga kesempurnaan pahala saum. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan subuh kali ini. Bagaimana cara menjaga agar pahala saum itu sempurna, full, tidak pernah rusak, tidak pernah berkurang, ataupun bahkan tidak pernah hilang pahala saum tersebut. Karena dikhawatirkan kelak tatkala seseorang memohon pahala saum kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jawab dengan kalimat bahwa saummu hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Artinya ada sesuatu nih yang merusak pahala saum tersebut. Apa yang merusak pahala saum tersebut? Maka Rasul pun menyebutkan bahwa yang akan merusak pahala saum kita itu minalagwi warropasi, perbuatan sia-sia dan ucapan yang kotor. Jadi ternyata betul saum tersebut di dalamnya penuh dengan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saum di bulan Ramadan di dalamnya itu penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berharap pahala saum kita dapati dengan sempurna. Jangan harap jaminan-jaminan bagi yang melaksanakan ibadah saum, kita berharap jaminan-jaminan tersebut kita pun termasuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, ternyata isinya kosong. Kalau kita gambarkan itu bagaikan seorang petani yang akan memanen padinya yang telah begitu menguning, seolah-olah padinya itu akan bisa dipanen dengan baik dan hasilnya akan full, menjadikan kebahagiaan dari usaha yang diusahakan agar padi tersebut bisa menghasilkan dengan hasil yang memuaskan. Tapi ternyata ketika dipanen itu hampa, isinya tidak ada, kosong. Nah, begitupun Ramadan yang kita jalani di dalamnya ada pahala saum tersebut, ketika kita berharap adanya pahala saum, adanya jaminan-jaminan tersebut, ternyata kita tidak bisa menjaganya, ternyata pahalanya kosong
atau rusak atau berkurang, bahkan hilang sekalian. Nah, dengan perbuatan dua perkara ini, minalawi waropas, perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor ini yang kadang-kadang jarang bisa kita jaga. Mohon maaf, hampir semua orang, termasuk mungkin anak nih yang menyampaikannya, kadang-kadang ini susah untuk menjaga pahala saum tersebut. Tapi mudah-mudahan Ikhwan Fillah sahabat UFI Channel bisa menjaganya. Dengan cara apa perbuatan yang sia-sia itu? Kadang mohon maaf ya, tidak terasa setiap hampir mau menjelang maghrib banyak orang yang berjalan-jalan, banyak orang yang mundar-mandir ke sana kemari. Kalau bahasa kemarin disebutkan itu, kalau bahasa Sunda disebutkan ngabuburit lah ya. Apa itu ngabuburit itu? Mencari maghrib. Ada yang ke taman, ada yang berbelanja, ada yang hanya sebatas pakai motor, memotoran lahnya, atau kanu sepeda, dan berbagai macam. Nah, alangkah lebih baiknya waktu tersebut kita isi dengan tadarus, baca Quran, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin akan mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh orang ngebuburit lah gitu ya. Dengan maghrib, mencari maghrib, bukan, tidak boleh. Tetapi ada hal-hal yang lebih baik kita lakukan untuk mendulang pahala di bulan Ramadan ini. Karena kan kita tidak mengetahui apakah ini Ramadan bisa sempurna kita lakukan, apakah kita nanti bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang lain. Maka potensikan, usahakan Ramadan pada tahun ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita dengan diisi berbagai ibadah. Kemudian ucapan yang kotor yang kedua yang akan merusak pahala saum tersebut adalah ucapan yang kotor. Apalagi mohon maaf menjelang akhir-akhir Ramadan, waduh, ini kadang-kadang susah dijaga. Bertalian dengan baju lebaran, bertalian dengan bermacam-macam kue lebaran dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ya, kalau orang lain sudah membeli pakaian buat lebaran, kita belum. Itu teh kadang-kadang istri terus ngomel kepada suaminya. Ya, kapan atuh rek mau beli baju lebaran tuh, orang lain mah sudah 2 setel lewat. Kata suaminya, tenang atuh Bu lah ya, dan nanti juga kembali untuk anak-anak mah. Kadang-kadang alasan untuk anak-anaknya, jangan anak-anak saja, kan ibu juga mau yang baru atuh Pak. Dan sebagainya. Kadang-kadang ribut tentang masalah mau buat kue apa dan sebagainya, karena kita malu menyambut lebaran tidak ada kue-kue dan sebagainya, bermacam-macam. Apalagi yang mau mudik berbicara, kita mau mudik kemana, hari apa, mobil pakai yang mana, dan sebagainya. Itu kadang-kadang tidak terasa ucapan-ucapan hal-hal yang akan merusak pahala saum itu terungkapkan. Bukan berarti tidak boleh merencanakan, bukan tidak boleh menginginkan sesuatu, tetapi kadang-kadang itu menimbulkan ucapan-ucapan yang membuat pahala saum kita berkurang, yang membuat pahala saum kita rusak. Apalagi kata Rasulullah SAW menyebutkan, qul khairun aw liyasmut, ucapkanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, liyasmut, lebih baik diam. Itu secara umum, apalagi di bulan Ramadan. Secara umum saja, kalau kita tidak bisa mengucapkan satu ucapan yang baik, artinya ucapan-ucapan yang menimbulkan manfaat, menurunkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa mengucapkan seperti itu, daripada ucapan kita menyinggung perasaan orang lain, daripada ucapan-ucapan kita itu mengandung dosa, daripada ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang ngawur, tidak ada tujuan dan tidak ada makna dalam ucapan tersebut,
Lebih baik kata Rasulullah SAW, liyasmut, lebih baik diam. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bukan hanya sebatas ucapan-ucapan yang kotor itu akan menimbulkan dosa, ditambah lagi karena kita sedang melaksanakan ibadah saum, dengan ucapan yang kotor tersebut, hati-hati, itu bakal merusak pahala saum kita. Tetapi hebatnya, utamanya bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sangat memperhatikan bulan Ramadan ini, mengutamakan bulan Ramadan ini. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak utama, bukan berarti bulan-bulan yang lain pun tidak baik, banyak. Bahkan kan bulan utama dalam Islam itu ada 4 ya, termasuk Dzulhijjah dan sebagainya. Tetapi justru Ramadan ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang lain pun bulan-bulan yang baik. Bagi kita selaku umat muslim itu, Allah tidak akan pernah menurunkan hari yang jelek, bulan yang tidak baik, seluruhnya baik. Tetapi bulan Ramadan ini justru Allah siapkan. Ketika pahala kita berkurang, ketika pahala kita tidak sempurna, bahkan pahala kita hilang dengan minal lagwi waropas tersebut, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan untuk mengembalikan kesempurnaan pahala saum yang hilang, untuk mengembalikan pahala saum yang berkurang, untuk mengembalikan pahala saum yang tidak sempurna sehingga pahala saum itu sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah siapkan. Apa yang telah Allah siapkan untuk mengembalikan pahala saum yang rusak, untuk mengembalikan pahala saum yang hilang, untuk mengembalikan kesempurnaan pahala saum yang berkurang, tidak sempurna dikarenakan sesuatu hal dari lagwi dan rompas tersebut kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Karena zakat itu ada 2. Ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Kalau zakat fitrah itu tuhratan li nafsihi, membersihkan diri kita. Kalau zakat mal itu membersihkan tuhratan lil mali, membersihkan untuk harta kita. Zakat mal itu nanti terbagi bermacam-macam. Yang di dalamnya ada zakat tijarah, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat-zakat yang lainnya, termasuk nanti zakat emas dan zakat simpanan. Itu termasuk dalam bagian yang termaktub dalam zakat mal tersebut. Tetapi berkaitan dengan zakat fitrah, yang berkaitan dengan saum Ramadan kita, ini khusus dikeluarkannya nanti setelah masuk 1 Syawal. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disiapkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Saum-saum yang dilaksanakan oleh kita itu tidak sempurna pahalanya. Bahkan ada yang hancur pahala saumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan untuk membersihkan, untuk mengembalikan, untuk menyempurnakan pahala saum yang berkurang, yang tidak sempurna dengan apa? Zakat fitrah. Yang mana salah satu fungsi, bukan satu-satunya fungsi dari zakat fitrah tersebut adalah tuhratan lisyaimi minal lagwi waropas. Bahwa zakat fitrah itu adalah tuhratan lisyaimi, untuk membersihkan bagi yang saum minal lagwi waropas, dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang kotor. Insya Allah dengan zakat fitrah tersebut, maka kekurangan pahala saum sehingga tidak sempurna itu bisa kembali sempurna pahala saum kita. Pahala saum yang rusak itu bisa dikembalikan menjadi sempurna baik. Pahala saum yang hancur itu nanti bisa menjadi baik kembali, yaitu dengan zakat fitrah.
Tapi tolong hati-hati, jangan kita, mohon maaf, jangan kita dikarenakan pada akhir Ramadan itu ada pembersih minal lagwi waropas, dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor, untuk mengembalikan kesempurnaan pahala saum, kita semena-mena, kita seenaknya melakukan lagwi dan ropas dengan itikad dan ketetapan dalam hati kita, dengan ketetapan yang sangat salah. Tenang sajalah, walaupun kita mengucapkan sesuatu yang kotor atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang merusak pahala saum, tenang sajalah, dan nanti juga ada zakat fitrah untuk membersihkan pahala saum kita. Awas, hati-hati, kita tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tajri nafsun bi ayyin ardi tamut. Dan tidak ada yang mengetahui, yang tahu, yang hafal, yang paham. Nafsun, satu diri, wafat kapan dan di mana itu tidak mengetahui. Oleh sebab itu Allah siapkan untuk pembersih yang saum minal lagwi waropas, dari perbuatan sia dan ucapan yang kotor itu, memberikan jaminan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Bukan dijadikan kesempatan, justru jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk pembersih tersebut satu modal kita untuk merusak pahala saum kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena kita tidak mengetahui apakah tamat sampai membersih zakat fitrah atau tidak. Justru yang paling utama itu diusahakan dijaga pahala saum kita itu dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor. Jadi sebelum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha sempurna menjaga pahala saum tersebut, walaupun kadang-kadang atau kali-kali kita berbuat hal-hal yang akan merusak pahala saum kita. Nah, baru dengan zakat fitrah tersebut maka kita itu akan bersih dari pahala saum tersebut. Oleh sebab itu, kalau kita meyakini bahwa pahala saum itu kita tidak sempurna, kalau kita mengetahui bahwa susah untuk menjaga kesempurnaan pahala saum tersebut, maka ini terkait zakat fitrahnya kita harus hati-hati. Menitipkan zakat fitrah, ataupun misalkan mohon maaf, kita akan berikan zakat fitrah itu satu keluarga itu dengan sendiri, tanpa menitipkan ke panitia atau amilin. Boleh atau tidak boleh, tidak jadi masalah. Nah, yang intinya kan zakat fitrah itu untuk membersihkan diri kita, diberikan oleh kita kepada mustahik zakatnya. Tetapi nantinya kalau seperti itu semua, nanti ada ketidakmerataan pembagian zakat fitrah terhadap mustahik. Tetapi kalau kita menitipkan pun kepada amilin, panitia zakat fitrah tersebut, kita pun harus berhati-hati. Karena nanti dikhawatirkan kita menitipkan zakat fitrah untuk membersihkan saum kita minal lagwi waropas, dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang kotor, ternyata zakat fitrah kita itu menjadi sodakotun min sodakotin. Jadi sodakoh min sodakotin, dari sodakoh biasa. Maka ketika zakat fitrah kita berubah menjadi sodakoh biasa, maka fungsi minal lagwi tuhrotan lisoimi minal lagwi waropasi tersebut itu tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah terwujud. Artinya saum kita tetap rusak pahalanya, saum kita tidak pernah sempurna pahalanya, karena zakat yang fungsinya untuk tuhrotan lisoimi itu menjadi sodakotun min sodakotin, jadi sodakoh biasa. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati sekali menitipkan zakat fitrah tersebut. Terutama kita harus mengetahui bahwa para panitia zakat fitrah amilin itu bukan hanya sebatas ngilo, ngabagi dan sebagainya, bukan. Tapi justru memahami dan bisa menjaga untuk selamatnya orang-orang yang menitipkan zakat fitrah, untuk keselamatan saum yang dilakukan, karena banyak yang rusak pahalanya. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah begitu insya Allah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan kita dapati.
kita saja mohon maaf lah ya, ada kadang-kadang seseorang ingin dimuliakan oleh orang lain. Ingat, kemuliaan seseorang, jika berharap kemuliaan dari orang lain, itu waktunya sebentar, waktunya sekejap. Orang memuliakan karena seseorang itu kaya, maka itu ada batasnya. Maka setelah hilang kekayaannya pun, maka kehormatannya pun akan hilang. Seseorang yang merasa bangga, merasa hebat karena mungkin orang-orang takut, jagoan lah ya. Ingat, ada batasnya di dunia. Jika seseorang ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan manusia yang lainnya, ingat ya, dunia itu sebentar. Ketika kita mendapati posisi di atas, mendapatkan posisi jabatan dan kedudukan yang baik, maka ingat, dunia ini terbatas. Maka justru raihlah oleh kita kemuliaan yang hakiki, derajat yang tinggi yang hakiki. Oke, juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan prestasi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi mulia di hadapan Allah, untuk berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satunya yaitu ibadah saum. Karena kemuliaan seseorang kelak tatkala kembali kepada Allah itu tidak ada nilai yang lain kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya kemuliaan kalian itu indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang takwa, yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pembahasan tadi, bagaimana cara menjaga kita agar pahala saum tidak rusak, maka tuntas dengan zakat fitrah tadi. Maka insya Allah secara tidak langsung, mudah-mudahan ya insya Allah, kita semua menjadi orang yang berprestasi di hadapan Allah, orang yang diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimuliakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut tidak pernah akan punah. Pana tidak pana, tapi hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jaga saum kita, usahakan pembersihnya, hati-hati kita menitipkan zakat fitrah. Karena saum di bulan Ramadan itu adalah momen untuk semakin dekatnya meraih kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada akhir surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, la'allakum tattaqun. Supaya dengan pelaksanaan ibadah saum tersebut, tattaqun, dijadikan menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah, jika pahala saum kita sempurna, walaupun rusak tapi tadi dibereskan dengan zakat fitrah, insya Allah akhir dari Ramadan kita itu kita akan mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika gelar ketakwaan tersebut raih oleh kita semua, maka jaminan-jaminan Allah yang disebutkan tadi, termasuk kemuliaan di sisi Allah, prestasi yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan teraih oleh kita semua. Terima kasih kepada seluruh ikhwan sahabat di FBUP channel yang bergabung. Terima kasih kepada Ibu Lina, Ustaz Jihad Hidayatul Wizan, Ibu Mentari juga. Terima kasih telah bergabung. Mudah-mudahan nanti di pembahasan yang lain kita akan berjumpa kembali. Mungkin kalau hari Ahad itu tidak melaksanakan live di UPI channel dikarenakan ada kajian minggu subuh di Al Munawwaroh 2, sehingga insya Allah
nanti kita bisa berjumpa kembali di hari Senin subuh. Insyaallah kita bisa kembali berjumpa bersua di kajian Live UPI Channel. Mudah-mudahan sekali lagi saum yang sedang kita laksanakan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa sempurna melaksanakan ibadah saum sampai nanti akhir dari bulan Ramadan ini. Kemudian juga insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kebahagiaan tatkala kemenangan Allah berikan kepada kita ketika tuntas dalam melaksanakan ibadah saum. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling utama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur kita dan juga dipanjangkan amal soleh kita. Itu saja yang bisa disampaikan pada subuh kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.